Selamat datang Tuan dan Nona, kembali lagi bersama saya Kai. Di video kali ini aku ingin mengajarkan kalian apa yang udah aku pelajarin. Tentunya bukan apa yang aku belajar dari guru aku secara langsung itu ya. Itu udah metode dan kurikulumnya beliau, istilahnya udah copyrightnya beliau lah ya. Jadi aku bakal ngajarin cara yang aku develop sendiri setelah belajar dan mengamati para praktisi. Baik, sebelum aku mulai ngajarin kalian, aku sangat perlu menceritakan dari awal aku bisa dengar suara, karena ini yang akan jadi dasar fundamental awal dan terpenting dari metode yang aku ajarkan. Dan disclaimer dulu, ini benar-benar bukan buat soal lihat hantu-hantuan aja ya. Well, kalau ditekuni mungkin bisa sih, harusnya sih bisa sih. Tapi yang akan diasah di sini ya bakat kalian masing-masing ya. Kalau emang bakatnya kalian tuh bisa ngelihat hantu-hantuan, ya harusnya bisa jadi lebih jelas. Oke, tanpa berlama-lama, aku mulai ceritanya. Awal mula aku mulai mendengar suara itu adalah saat aku galau banget buat milih jurusan. Saat aku masih di bangku sekolah. Perhatikan baik-baik ya. Bisa aja mungkin kalian malah menemukan metode yang cocok untuk kalian sendiri setelah mendengar basis dari metode ini. Oke. Di saat galau itu aku berpuasa sesuai dengan ajaran agama kepercayaanku. Waktu itu aku berpuasa selama 3 hari sampai hari H-1 aku berdoa sekitar jam 9 sampai jam 10 malam. Sampai aku tuh ketiduran. Aku akan berusaha mendeskripsikan sedetail mungkin apa yang terjadi saat itu. Rasa yang aku rasakan itu seperti sebuah karet gelang, tau kan karet gitu ya, yang ditarik kenceng banget sampai karet itu putus. Segitu rasa stresnya aku karena aku benar-benar takut salah pilih jurusan dan akhirnya malah buang-buang uang, dimana saat itu juga setiap rupiah sangat berharga bagiku. Dan saat tali karet itu putus, kayaknya tuh rasa stresnya itu, rasa stres, galau, anxiety hilang dan benar-benar flat, rata, bening, dan hening. Mungkin nggak bisa dibilang damai kali ya, tapi yang aku rasakan itu kosong dan bersih. Di saat itulah aku mulai ketiduran. Tepat sekitar jam 3 subuh, aku terbangun dan langsung mencuci muka. Saat aku kembali duduk, jika aku bisa deskripsikan, pikiran otakku tuh masih memikirkan apa jurusan yang harus aku pilih. Tapi hati dan batin ini tuh kosong. Dan di saat itulah suara itu baru mulai kedengeran. Apapun yang kamu pilih, aku berkati. Nah, kata kunci di sini yaitu puasa, tali yang putus, dan pikiran serta hati yang kosong. Nah, itu kalian catat dulu ya. Nanti akan jadi hal yang penting saat kita belajar metodenya. Nah, kita percepat ke masa setelah aku kuliah dan menganggur sangat lama. Di saat itu aku mempertanyakan mana tuh suara yang bilang aku akan diberkati. Sehingga aku mencari segala cara agar aku bisa mendengar suara itu lagi. Istilahnya tuh pengen minta pertanggungjawaban lah ya. Saat itu konten-konten tentang indigo, spiritual, dan supernatural itu masih belum rame kayak sekarang-sekarang gitu kan. Instagram dan YouTube juga bahkan masih baru muncul waktu itu. Sehingga sumber pencarianku ya cuma googling aja. Banyak cara kayak meditasi, fokus ngeliatin api pada lilin, puasa, dan bahkan membiasakan diri di ruangan tanpa cahaya. Semua itu udah aku lakukan dan gak ada hasilnya. Seperti di video part 1 sebelumnya, aku udah menceritakan akhirnya aku mencari berbagai guru. Guruku yang pertama itu orang Jawa dan aku memanggilnya Simbah. Kalau mau fokus ke belajar melihat hantunya ya intinya sih, kalau kata Simbah, batin kita harus bersih dulu agar akhirnya batin kita bisa melihat. Tapi pada akhirnya aku lebih banyak belajar hal-hal yang lain ketimbang membuka mata batin dari Simbah ini. Aku lebih banyak belajar ketenangan, keseimbangan, dan kebijaksanaan. Ya, aku puas sih, karena setiap aku dengerin Simbah ngomong tuh aku cukup terkesima dengan kesantunannya yang gak bertele-tele dan penuh isi. Nah, kata kunci untuk kisah yang kali ini adalah batin yang harus bersih. Oke, kita lanjut. Selanjutnya aku berguru dari seorang guru di Bali
tentunya sebelum aku belajar dari guru-guru ini, aku udah menguji dulu yang mereka ajarin nih menurut aku masih bisa aku terima apa enggak. Atau udah terlalu klinik atau gimana yang di luar nalar, aku juga nggak bakal ikutin kan. Nah, aku bertanyalah kepada guruku ini, apa aja yang beliau sudah lakukan sampai jadi konsultan dan tabib lah ya istilahnya, Eh, sampai Anda tuh bisa jadi seperti ini. Dan beliau bilang, dulu setelah dia meninggalkan semua pekerjaan dia, karena merasa ini tuh panggilan dia, panggilan hidup beliau. Beliau bermeditasi dan berpuasa di sebuah gua selama beberapa minggu. Aku pun bertanya, bisakah beliau jelaskan lebih spesifik meditasi yang dilakukan itu seperti apa? Intinya adalah, bukan menghilangkan fokus, bukan juga mengamati, tapi fokus kepada Sang Hyang Widi. Dan soal puasa sih, dari penjelasan beliau aku rasa normal ya. Seperti puasa layaknya macam-macam kepercayaan yang lain. Nah, kata kunci untuk kisah yang ini adalah fokus kepada Sang Hyang Widi. Ya, kalian bisa googling sendiri lah ya. Nah, Alkisah, akhirnya aku tetap nggak bisa tuh yang namanya lihat setan-setanan. Bahkan dengar suara gaib lagi juga nggak bisa. Dan akhirnya, indigo, supernatural, dan lain-lainnya mulai booming di media sosial. Bertemulah aku dengan channel Trianomali. Aku terus mengikuti channel mereka sampai terbentuklah channel Detektif Astral. Nggak bohong, aku yang tadinya berusaha belajar mata batin supaya dapat mendengar suara gaib lagi, berubah tujuan menjadi ingin bisa seperti mereka. Nggak muluk-muluk, waktu itu aku miskin bener kan, dan benar-benar merasa butuh orang lain untuk dapat menolong aku. Aku berdoa, ya soal berdoa mah udah jelas lah ya, udah hampir tiap hari berdoa. Tapi aku merasa butuh bantuan orang-orang seperti mereka supaya aku bisa ngerti kondisiku saat itu tuh gimana. Tapi untuk bisa konsultasi dengan para indigo-indigo ini harganya cukup mahal, dan aku nggak sanggup saat itu. Di saat itu aku sangat sedih dan marah sama diri sendiri, sehingga akhirnya tujuanku belajar membuka mata batin itu setidaknya supaya bisa menolong kondisi keluargaku dulu, dan supaya bisa improve lah kehidupan aku. Gak muluk-muluk buat bantu orang lah, cukup bisa tahu apa yang penting buat kesehatan ayah dan ibuku aja tuh udah cukup banget. Dengan uangku yang terbatas, akhirnya aku konsultasi dengan berbagai indigo, walau cuma bisa ambil paket-paket yang murah ya. Dan nantinya aku akan bagikan juga hasil-hasil konsultasiku bersama mereka. Singkat cerita, nggak ada perkembangan sama sekali dari sisi supernatural. Dan waktu berjalan sampai akhirnya Tuhan menolong perekonomianku, bahkan tanpa kemampuan-kemampuan yang dimiliki para indigo tersebut. Tolong yang belum nonton bisa nonton dulu ya video bagaimana Tuhan mengubahkan hidup ekonomiku. Supaya setidaknya kalian tuh ngerti dan cerita tuh nyambung gitu ya, biar setidaknya kalian ngerti lah. Biar aku nggak usah ceritain lagi panjang lebar, nanti kepanjangan videonya dan keluar fokus. Nah, saat aku akhirnya punya uang dan sedang bekerja di Australia, akhirnya aku bisa membayar untuk ikut kelas belajar supranatural saat aku di Australia. Untuk sedikit informasi aja buat kalian, kalian tahu nggak, di Amerika dan di Australia ada loh jurusan mata kuliah psychic, atau di Indo kita sebutnya kan indigo ya. Nah, di situ aku belajar banyak hal dari guruku. Dari belajar lihat aura, offense, defense, bahkan diajarkan untuk raga sukma. Ya, kalau bahasa Indonesia kan raga sukma ya. Saat itu ditanya apakah aku ada kenal tempat yang angker gak tuh. Dan kebetulan banget temanku tuh rumahnya tuh sering banget digangguin setan. Dari CCTV-nya yang nyala sendiri, sampai benda-benda yang bisa bergerak sendiri. Akhirnya aku diajaklah raga sukma ke sana. Kalau bahasa detektif asal kan ETI ya, lebih enak kita sebut ETI aja lah ya. Tapi jujur aku nggak ngerasa waktu itu aku lagi raga sukma sih. Nggak ngerasa tubuh aku tuh pindah tempat. Mungkin lebih tepatnya kalau di Amerika kan sebutnya remote view ya, melihat dari jarak jauh, melihat dari tempat yang lain, tapi kita bisa ngeliat dari lokasi yang lain lah. Aku nggak ngerasa aku pindah tempat soalnya kan. Tapi yang aku bisa lihat cuma kondisi rumah temanku dan setan-setan yang ada di rumah itu. Sosoknya gimana dan kenapa dia gangguin teman aku.
Ya mungkin saat itu karena emang ada bantuan guruku aja ya, makanya aku bisa lihat. Soalnya sekarang-sekarang ini aku mau lihat lagi juga nggak bisa. Sampai akhirnya aku balik ke Indonesia dan konsultasi bersama Trianomali. Aku sempat bertanya kepada Jesselyn untuk mencoba mencocokkan sosok yang aku lihat nih benar apa enggak, sama nggak nih dengan yang dia lihat. Supaya aku buat mastiin aja lah ini aku halu apa enggak. Dan ternyata ya benar dan sesuai. Tapi ya yang dilihat Kak Jesselyn tentunya lebih rinci dan jelas. Tapi setidaknya ini mengkonfirmasi apa yang aku lihat itu benar dan ada yang validasi lah. Nah, tiba pada kesimpulan dan cara yang akan aku ajarin. Cerita-cerita tadi adalah dasar dari metode yang akan aku ajarkan berikutnya. Oke, pertama, tiap orang itu punya 5 indera yang kita tahu. Penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba. Di dunia spiritual supernatural itu aku diajarin ada yang namanya clairsentience lah, claircognizance, clairaudience. Kalian bisa google sendiri lah ya. Gak usah aku jelasin kepanjangan nanti. Kita ambil contoh clairaudience. Clair itu kan sebuah kejernihan dan audience itu pendengaran. Kesimpulannya ya artinya pendengaran yang lebih jernih begitu kan. Dan kita terapin itu ke 5 indera yang kita punya tadi. Jadi ada clairsentience, clairvoyant, apa segala macam sesuai dengan indera-indera yang kita punya 5 tadi itu ya. Tapi ada 2 clair lain yaitu claircognizance dan clairsentience, di mana claircognizance dianggap dengan kejernihan pikiran, di mana kita tiba-tiba bisa tahu apa yang akan terjadi, atau tiba-tiba kita tahu aja kita tuh mesti ngapain saat ada lagi dalam ada masalah atau ada tantangan gitu kan. Dan ada clairsentience yang dianggap sebagai kejernihan hati, di mana tiba-tiba kita punya feeling yang gak enak kalau akan terjadi sesuatu. Di sini berarti 5 indera yang kita kenal secara umum masih kurang nih. Masih ada 2 indera lagi yang kita belum kenal ya secara umum. Nah, kalau kalian penonton detektif astral pasti sering kalian lihat saat mereka sedang diserang iblis atau lagi ATI, ada kata-kata yang sering mereka gunakan seperti netralin dulu hati kalian, atau bahkan pernah turunin dulu aktivitas otaknya sekian persen gitu kan. Nah, dari sini aku mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya manusia itu ada 2 indera lagi yaitu otak dan hati. Di mana otak itu memproses informasi dan hati memproses rasa. Guruku mengajarkan bahwa setiap orang punya bakat yang berbeda dan clair yang berbeda-beda, sehingga gak bisa kita memaksakan kita mahirnya tuh di mana. Seperti aku yang lebih biasa mendengar suara gaib, berarti aku lebih ke clairaudience. Dan aku yang bisa tahu kejadian di masa depan berarti juga menurut guruku sih claircognizance juga ya. Nah, terus gimana caranya kita tahu, Kak? Ya, gak susah sebenarnya, gak susah, bener-bener gak susah. Sesimpel kalian perhatikan aja, kalian peka di mana di dunia kejadian nyata ini nih. Gak yang gaib-gaib. Contoh, aku tuh jika dibandingkan dengan keluargaku yang lain, pendengaranku tuh paling tajam. Misalnya, aku bisa dengar suara mobil ayahku yang akan pulang dari jauh-jauh sebelum beliau belok di dekat rumahku. Tapi orang-orang di rumah aku tuh nggak dengar sama sekali. Ayahku bisa ngerasain suatu makanan yang rasanya tuh ada perubahan sedikit. Padahal kita sekeluarga tuh nggak ngerasa apa-apa. Tapi ternyata benar setelah ditanya, emang resepnya tuh ada yang diubah sedikit. Dan adikku Cie juga dari jarak yang lumayan jauh tuh dia bisa ngeliat kalau ada kutu di jarak yang jauh tuh. Apalagi kutunya tuh saat itu warnanya putih dan di lantai yang putih kan nyaru banget tuh warnanya ya. Jadi ya kita sih gak ngeliat sama sekali, bener-bener gak kelihatan, tapi dia bisa lihat. Nah, kayak gitulah, sesimpel itu cara untuk kalian tahu kalian tuh pekanya di area apa. Dan untuk otak dan hati juga sebenarnya tuh kalian bisa lihat sendiri dari cara orang itu berpikir dan cara mereka merasakan hati mereka ini tuh emosinya gimana. Tapi ini kita kesampingin dulu deh. Nah, dari sini aku bisa bilang istilah mata batin itu sebenarnya kurang tepat. Karena konotasinya kan seakan mata kita itu tertutup, terus jadi dibuka gitu kan. Padahal sebenarnya sesederhana kita belajar untuk lebih peka
dari indera kita yang memang udah peka, yang udah mahirnya di situ gitu loh. Tapi kali ini jadi lebih jernih, dan yang bermain itu nggak cuma indera, tapi batin kita. Karena kan yang berusaha kita dengar itu kan nggak dari fisik sini kan ya. Dan yang dapat menghubungkan antara dunia sini dan dunia sana ya hanya hati dan jiwa kita. Nah, di sini aku nggak akan menjanjikan kalian bisa lihat setan ya. Mungkin bisa, tapi tolong anggap aja itu hanya bonus. Aku sempet ngajarin Cie metode yang aku buat ini, dan Cie kan emang dari observasiku lebih tajam di penglihatan ya. Jadi aku harap dia bisa ngeliat lah. Nah, setelah aku ajarin, akhir-akhir ini setidaknya setelah dia latihan, setiap dia ketindihan, sekarang akhirnya dia bisa ngeliat sosok yang gangguin dia. Nah, fokus di sini adalah kita mempertajam apa yang udah jadi bakat kita. Dan nantinya kalau emang rajin dilatih terus, akhirnya ya bisa dipakai semua ke 7 indera yang lain. Tapi tentunya butuh waktu dan itu perlahan-lahan. Dan memang mungkin tidak akan secepat orang-orang yang memang punya bakat dan kelebihan di hal tersebut ya. Aku pun butuh waktu yang sangat-sangat lama sampai akhirnya bisa ngelihat sosok. Tapi baru nggak latihan bentar aja udah bener-bener hilang lagi. Udah nggak kelihatan apa-apa. Dan karena ya emang mungkin bukan kelebihan aku di sana. Seperti yang aku jelaskan di video sebelumnya, cukup lakukan apa yang kita bisa dulu. Nah, di sini aku akan pisahin ke 7 indera itu jadi 3 kategori. Yaitu yang pertama, otak, di mana ini adalah alat untuk memproses pikiran. 2, tubuh fisik, di mana ini adalah alat untuk memproses segala sesuatu yang kita terima dari luar tubuh, dan itu pun adalah apapun yang berupa hal-hal fisik. Dan yang ketiga adalah hati, di mana kita memproses rasa seperti marah, sedih, dan bahagia. Aku bagi jadi 3 kategori karena hal yang diproses masing-masing berbeda dan hanya ada 5 indera yang memiliki kesamaan, yaitu memproses hal-hal yang di luar dan bersifat fisik atau nyata ya. Nah, jadi 5 indera yang udah pernah kita kenal itu aku masukkan ke kategori kedua. Nah, kalian masih ingat gak kata-kata kunci yang aku ingin kalian catat atau hafalkan di menit-menit sebelumnya? Aku kan penasaran dong sama kejadian pertama kali aku bisa dengar suara gaib itu kan. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Aku kumpulin semua pengalaman aku dan pelajaran yang aku pelajari. Sebenarnya puasa itu apa yang terjadi, meditasi itu apa yang terjadi, dan sampai akhirnya bisa kedengaran suara itu tuh sebenarnya apa yang terjadi. Aku mencoba mereka ulang kondisi saat itu ya. Dan aku coba ngerasain lah, coba meningkatkan rasa stres sampai akhirnya ke titik 0 itu. Dan aku coba lagi berpuasa dan aku pokoknya menerka ulang lah kejadian saat itu. Nah, meditasi itu kan bukan fokus, tapi justru jadi si pengobservasi dari seluruh pikiran yang ada. Bahwa kita bukanlah pikiran kita, dan bahkan kita bukanlah apa yang kita rasakan. Dan saat puasa yang katanya itu kita harus menahan rasa lapar dan menahan emosi-emosi, itu tuh maksudnya apa? Nah, dari sini setelah aku mencoba semua itu, aku menarik kesimpulan bahwa meditasi dan puasa itu sebenarnya hanyalah sebuah kegiatan observasi, di mana meditasi itu mengamati pikiran kita dan hati kita secara sengaja. Dan puasa lebih ke praktek, di mana kita juga observasi. Oh, ini loh rasa lapar. Oh, ini loh rasa marah. Oh, ini rasa sedih. Dan kita memutuskan untuk mengabaikannya atau larut di dalam rasa tersebut. Sehingga jadi jelaslah hati yang bersih itu maksudnya apa, yaitu hati yang tidak terikat oleh rasa-rasa itu. Kita juga sering nonton kan di detektif asal kalau misalnya malaikat punya signature rasa disiplin, rasa tegas, rasa penurutnya gitu kan. Ternyata setiap rasa itu emang ada itunya, kayak ada barcode-nya gitu, ngerti nggak? Jadi meditasi dan puasa itu cuma melatih kita buat kenal itu tuh apa itu loh, rasa itu tuh barcode-nya apa, buat kita kenal gitu. Dan kedua bagian tersebut kita bisa memisahkan bahwa rasa dan pikiran itu adalah objek pengamatan yang berbeda. Nah,
Sedangkan hal fisik yang dapat dirasakan secara langsung oleh kelima indera kita, tentunya kita tahu sendirilah sensasinya kayak gimana ya, kayak dicubit, atau dilempar batu, atau panas, rasa dan reaksi tubuh kita tuh seperti apa lah, ya gak bakal aku bahas lah ya. Udah biasa kan kita rasain sama tubuh fisik kita sendiri. Nah, dari ketiga hal tersebut, aku menemukan metodeku sendiri untuk melatih kepekaan ketiga kategori itu. Sebelumnya, aku mesti jelasin dulu dari pengalamanku yang akhirnya bebas dari suara iblis. Bisa kalian nonton videonya di testimoni, aku bebas dari suara iblis. Aku akhirnya sadar bahwa kita itu sebenarnya nggak pernah bisa yang namanya berbicara di dalam hati. Ya, sebenarnya kita bisa sih ngomong pakai hati, atau tepatnya pakai roh kita untuk berbicara. Tapi itu kita kesampingan dulu. Konteksnya adalah hal yang selama ini kita anggap berbicara dalam hati itu tuh sebenarnya nggak bener. Nggak ada tuh. Buktinya nih ya. Coba kalian julurin lidah kalian sepanjang yang kalian bisa. Lalu kalian gigit pangkal lidah kalian sedalam-dalam yang kalian bisa. Nah, sekarang coba kalian bicara dalam hati. Ular melingkar di pinggir pagar. Nah, apakah kalian dapat melafalkan huruf R tersebut? Tentunya enggak kan? Nah, ini berarti selama ini apa yang kita anggap berbicara dalam hati itu sebenarnya tuh nggak ada. Itu tuh cuma fisik tubuh kita, mulut kita yang berbicara, tapi dalam frekuensi yang sangat-sangat kecil. Ya, kalau kita beneran bicara dalam hati, harusnya kan mau lidah kita digigit kayak gimana pun gak akan mempengaruhi pelafalan kita terhadap huruf R tersebut. Tapi bagi sebagian orang yang tetap bisa melafalkannya, ya selamat. Kalian udah benar-benar bisa memisahkan mana yang hati, jiwa, dan tubuh kalian. Nah, setelah kita tahu bahwa itu sebenarnya adalah fisik kita sendiri, mari kita mulai latihannya. 1. Otak. Otak itu gunanya untuk memproses data dan kemudian dialirkan ke fisik kita, dan kita merespon sesuai otak kita, sehingga sebenarnya otak itu pekerjaannya hanya processing. Segalanya setelah itu hanyalah output dari proses tersebut. Nah, latihan yang aku coba itu adalah tes koran. Kalian tahu kan kalau interview kerja ada yang namanya tes koran. Kalian bisa googling sendiri, namanya tes koran. Di sana kita nanti adalah linknya, bisa buat kalian latihan sendiri, ada. Kita coba ketik aja langsung di Google. Di sana kita akan diharuskan berhitung cepat dalam kurun waktu yang sangat singkat. Ada caranya, nanti kalian bisa lah lihat sendiri. Di sini yang harus kita perhatikan adalah biasakan untuk terus-terusan berhitung dan perhatikan bahwa nanti akan ada momen di mana bahkan saat kita berhitung, misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2, proses kita melafalkan kata-kata itu tuh 1 tambah 1 sama dengan 2, itu tuh gak bakal ada lagi tuh. Cukup kita lihat soalnya, jawabannya kita udah langsung tahu. Nah, ini yang aku sebut sebagai proses, di mana proses itu hanya dapat dilakukan oleh otak. Dan seperti yang kita tahu, pelafalan 1 tambah 1 sama dengan 2 tadi itu tuh sebenarnya adalah aktivitas fisik tubuh kita yang hanya saja kita anggap tuh kita lagi ngomong dalam hati. Padahal kita hanya sedang berkata-kata dalam frekuensi yang sangat kecil. Justru, proses tanpa pelafalan tersebutlah yang adalah proses otak itu sendiri. Nah, kalian biasakan latihan ini, maka nanti kalian akan dapat membedakan mana yang proses, mana yang bukan proses, mana yang pikiran, dan mana yang bukan pikiran. Nah, cara kedua, untuk kategori kedua, yaitu indera fisik kita, yang aku sebut sebagai tubuh fisik, cukup latihan dengan meditasi mengamati sensasi tubuh. Ya sebenarnya sih nggak usah meditasi juga sih sampai duduk merem gitu. Tapi ya untuk mempermudah fokusnya lah ya. Seperti saat meditasi kita fokus mendengarkan suara, atau kita fokus ke rasa di setiap kulit kita, atau bahkan fokus ke bau yang kita hirup, rasa yang kita kecap di lidah kita. Cukup
Itu aja untuk melatih ke 5 indera kita sampai kita sadar. Oh, ini yang dinamakan sensasi tubuh fisik. Sampai nanti kalian juga bahkan sadar, oh ini kita lagi ngomong nih, bukan ngomong pakai mulut sebenarnya, bukan dalam hati. Nah, untuk kategori ketiga, yaitu hati, cara latihan itu pegang dada kalian dengan tangan kiri kalian, pejamkan mata, dan ingat kembali setiap momen yang dapat membuat kalian marah, sedih, tenang, atau bahkan lapar. Amati rasa tersebut dan muncul di bagian mana rasa tersebut. Seperti yang aku pernah bahas di video-video sebelumnya, di video membuka mata batin di part 1 tentang penelitian Bodily Map of Emotion, bahwa setiap rasa dan emosi punya sensasi yang berbeda bahkan di tubuh fisik kita ini. Dengan cara latihan tersebut, kalian akan melatih hati kalian untuk lebih sadar bahwa, oh, ini rasa senang, oh, ini rasa sedih, oh, ini rasa disiplin, oh, ini rasa menurut, oh, ini rasa sakit. Dan demikian, dan demikian. Kita pun jadi sadar bahwa misalnya ada kejadian menyedihkan dan akhirnya kita sedih, kita sadar apa yang men-trigger rasa sedih tersebut dan memutuskan untuk melakukan apa dengan perasaan tersebut. Nah, ketiga latihan ini: 1. Tes koran untuk otak sehingga kita menyadari proses. 2. Meditasi mengamati sensasi tubuh sehingga kita menyadari reaksi fisik. Dan ketiga, mengamati rasa untuk hati kita sehingga kita menyadari apa itu rasa. Semua ini ditujukan agar kita dapat mengenal diri kita sendiri. Tujuan utama latihan ini adalah kenallah dan sadarlah sadar-sadarnya dengan diri kalian sendiri. Semakin kalian sadar dengan apa yang berasal memang dari diri kalian sendiri, semakin kalian kenal dengan apa yang memang berasal dari diri kita sendiri, baik itu proses, rasa, dan sensasi fisik, maka saat ada sesuatu yang enggak berasal dari kalian, kalian akan tahu, oh, ini bukan dari gua nih, ini apa nih, atau ini siapa nih. Contoh, seperti saat pertama kali aku dengar suara gaib. Tiba-tiba ada suara yang kalau aku ingat-ingat saat itu terjadi, yang aku dengar itu bahkan bukan dari telinga aku sendiri, tapi rasanya tuh kayak seluruh tubuh aku dan hati aku mendengar suara tersebut. Saat itu aku rasanya mendengar, padahal yang mendengar itu bukan pakai telinga. Tapi ya memang saat itu kan emang baru pertama kali ya, jadi aku nggak ngerti. Nah, seperti yang udah pernah aku ceritain juga di video mata batin yang part 1, setelah aku rajin latihan seperti ini, ada momen juga di mana aku lagi nonton video dewasa gitu kan. Ada rasa sange gitu yang muncul di hidung saat aku lagi nafas. Padahal seharusnya coba kalian lakukan aja deh latihan yang ketiga tadi. Ingat momen-momen yang bikin kalian sange, apakah rasa itu mulainya dari hidung? Kan enggak kan, jelas. Tapi ini karena aku udah terbiasa latihan, saat rasa itu tiba-tiba muncul di hidung, aku jadi aware. Oh, ini bukan rasa sange dari aku nih. Ada sesuatu yang berusaha meningkatkan rasa sange tersebut. Entah jin, entah iblis, nggak tahu lah, nggak penting lah ya. Cuma nah, inti dari latihan ini aku tekankan sekali lagi, supaya kita tuh benar-benar kenal dengan diri kita sendiri. Kenal sekenal-kenalnya dengan diri kita itu apa, kita itu siapa, dan apa yang benar-benar berasal dari kita. Agar saat ada yang bukan dari diri kita mencoba untuk mengganggu atau bahkan menunggangi kita, kita tahu. Dan ini pun akan melatih kita semakin peka terhadap bakat yang aku bahas tentang clear yang tadi lah. Tapi karena bakatku kan emang pendengaran, sehingga agak sulit untuk dibuktikan. Sehingga aku mencoba mengajarkan latihan ini kepada adikku Cie yang sering ketindihan. Dan seperti yang udah aku ceritain tadi, Cie memiliki penglihatan yang tajam, sehingga aku berharap Cie dapat melihat hantu atau setan-setanan lah setelah menjalani latihan tersebut. Dan seperti yang udah aku bilang juga tadi, melihat setan tuh hanyalah bonus. Setelah Cie latihan metode tersebut, akhir-akhir ini setiap dia ketindihan, dia sekarang kan udah bisa melihat sosok yang ganggu,
Dan ya akhirnya ya aku ajarin juga buat ngusirnya. Tapi basically kalau soal ngusir-ngusir gitu, cukup jangan takut dan tinggal usir aja sih. Ya paling gampang berdoalah sama Tuhan dengan sepenuh hati dan sepenuh kepercayaan ya. Nah, tapi ya Cie kan hanya bisa cuma bisa ngeliat mereka tuh waktu mereka baru mulai ganggu. Tapi selebihnya ya nggak kelihatan apa-apa. Karena mungkin memang Cie nggak mau sampai bisa ngeliat juga. Jadi ya kalau ada di antara kalian yang nyoba latihan ini, tulis komen di bawah ya, bagaimana hasilnya dan bagaimana sensasinya. Hitung-hitung dapat menjadi data untuk jurnal yang akan aku tulis nanti. Nah, segala metode yang aku buat ini, dan mungkin jurnal-jurnal yang akan aku buat nanti, dan bahkan channel YouTube ini, aku harap dapat menjadi checkpoint suatu saat ini, atau suatu saat nanti. Bila aku udah nggak ada, mungkin di masa depan akan ada orang yang meneliti tentang hal-hal gaib. Dan aku percaya, segala hal yang saat ini kita anggap gaib, suatu saat akan menjadi objek yang dapat diteliti secara objektif dan empiris. Bukan hanya hal yang dianggap tabu dan sesat. Aku punya tujuan dan mimpi untuk membuat segala hal yang dianggap mistis dan gaib di masa kini dapat kita bakukan dan dipetakan secara empirik, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Semoga semua hasil pengamatanku dapat aku bagikan di channel ini. Sebagai contoh, aku bagiin lagi sedikit penelitian abal-abalku nih ya, yang aku bisa ngeliat sosok-sosok setan tersebut saat aku masih latihan di Australia dan saat aku konfirmasi ke Kak Jis. Pernah nggak sih kalian berpikir, waktu kalian lagi berimajinasi, gambar imajinasi yang muncul itu muncul di bagian tubuh kalian yang mana? Contoh nih, coba sekarang ambil kertas dan gambar buah apel yang punya batang yang bercabang 2 dengan daun yang jumlahnya ada 2. Nah, kalian tentu membayangkan dan mengimajinasikan gambar tersebut kan? Tapi pernah nggak kalian berpikir dan bertanya, gambar itu muncul di mana? Apakah muncul di bagian tubuh kita atau di luar tubuh kita? Nah, ini kalau dari hasil observasiku ya. Kalau kalian ada pendapat lain, silakan komen di bawah munculnya di mana. Aku yang hampir tiap hari berimajinasi untuk menggambar sebagai seorang ilustrator freelancer, kalau aku observasi, ternyata image atau gambar tersebut muncul di sekitar dahi atau di depan wajah kita. Nah, ini sulit disadari kalau kita nggak latih. Kadang juga nggak cuma di depan muka atau depan dahi ya, kadang juga bahkan ada di dalam kepala gitu, exactly di sekitar dalam, mungkin di belakang dahi malah ya. Nah, ini juga yang jadi acuanku saat belajar melihat sosok dunia lain. Waktu pertama kali belajar, guruku tuh cuma bilang, coba pejamkan mata kamu dan gunakan hati kamu. Ya, waktu itu bingung banget dong ya. Gila lu bro, gue bener-bener gak pernah lihat setan gitu kan. Ya pernah sih, cuma itu kan kebetulan dibukain Tuhan ya. Adalah videonya kan kalian udah nonton sebelum-sebelumnya ya. Gimana caranya gue pakai hati buat ngeliat setan gitu. Sedangkan itu aja gue mesti ditolong Tuhan supaya bisa ngelihat dengan jelas. Dan sekarang kan gak bisa lihat lagi. Tapi guruku tuh tetap bilang, enggak, lu bisa, lu pasti bisa. Coba sekarang dan merem sekarang lah, lu cobain dan yakin lu bisa. Nah, ya udah mau gimana kan dia bilang begitu, akhirnya ya aku coba. Ya awalnya sih bener kelihatan sosok-sosok, tapi sekali lagi aku nggak tahu itu tuh imajinasi atau bukan. Tapi setelah dibiasakan dan dilatih terus-menerus, aku tuh akhirnya baru ngerasain, kok posisinya beda ya. Dari tiap kali aku tuh lagi berimajinasi buat kerja, lokasi image yang muncul tuh beda. Selama ini kalau aku lagi gambar buat klien itu, image-nya tuh muncul kan yang tadi aku bilang, di sekitar wajah, di depan dahi, di depan wajah, atau di belakang dahi kita. Kok ini image yang muncul tuh ada di dalam hati, di bagian dada gitu. Bahkan kadang ada di belakang kepala. Masih banyak lagi hal-hal yang ingin aku bagikan ke kalian seperti ini ya, penelitian-penelitian yang abal-abal beginilah. Tapi ini tuh ternyata penting buat kita tuh
bisa sadar, sekali lagi seperti yang aku ajarkan tadi, sadar sesadar-sadarnya tentang diri kita sendiri, supaya kita tahu saat ada sesuatu yang lain yang terjadi, kita tuh tahu itu bukan dari kita, dan jadi pelajaran yang baru lah buat kita. Nah, hal-hal kecil seperti inilah yang mendasari 3 metode latihan yang aku buat tadi. Sekali lagi, aku benar-benar berharap channel ini dapat mewujudkan bahwa suatu hari nanti hal-hal seperti ini justru dapat diteliti, dibakukan, dan justru menjadi hal yang biasa bagi semua orang. Masih banyak hal yang ingin aku bagikan ke kalian seperti apakah doa dapat menyembuhkan orang sakit, dosa itu sebenarnya apa, dan kalau misalnya penonton-penontonku ada yang lebih berbakat atau bahkan indigo, bisa tolong komen di bawah, dan jika memang terbukti atau kalian punya penelitian sendiri bisa komen di bawah juga ya, supaya aku juga makin banyak data gitu kan. Nah, kalau kalian tertarik dengan hal-hal tersebut, jangan lupa komen. Dan saat ini aku ingin menekankan bagi kalian yang sedang kesulitan dan merasa butuh bantuan konsultasi, tapi sedang ada kendala ekonomi sehingga tidak dapat melakukan. Atau bahkan kalian yang benar-benar berkeinginan menjadi indigo seperti orang-orang yang kalian tonton di sosial media, tapi kok gak bisa. Kurang lebih sama seperti, kok dia bisa punya tapi aku nggak punya, kok dia bahagia tapi aku susah, kok rasanya Tuhan nggak adil. Kalau mereka bisa, kenapa kita nggak bisa? Aku butuh pertolongan, tapi kenapa sudah dalam kondisi seperti ini aja, minta tolong ke orang lain aja nggak bisa. Kalau kalian udah nonton videoku yang bagaimana Tuhan mengubahkan ekonomiku dan mata batin part 1, aku harus menyampaikan ini. Jika memang itu untukmu, pasti akan jadi milikmu, dan jika memang saat ini tidak bisa, walaupun kalian sudah berjuang sebagaimanapun, lepaskanlah dan percayakanlah pada Tuhan. Aku pun saat itu ingin konsultasi bersama Tri Anomali, tapi uang buat beli beras aja nggak ada. Tapi 3-4 tahun setelahnya akhirnya bisa konsultasi bersama mereka. Dan ya, hidup yang nggak pernah aku bayangkan saat itu akhirnya bisa jadi lebih baik. Begitu juga dengan kepekaan dan sixth sense. Justru saat aku nggak memaksakan, hal tersebut datang dengan sendirinya. Jadi saat ini, bagi kalian yang sedang merasa butuh pertolongan, yang merasa segala sesuatu yang tidak adil, yang bertanya-tanya sebenarnya apa sih yang terjadi di dunia sana, yang aku tuh nggak ngerti solusinya apa, dan sekarang tuh aku mesti ngapain, aku kehilangan arah. Pejamkanlah mata kalian, dan katakan ini dengan lantang dalam hati kalian. Aku manusia, aku menangis layaknya manusia, aku menderita layaknya manusia, aku belajar layaknya manusia, apa yang aku alami, apa yang dapat aku raih, apa yang tidak dapat aku raih, menunjukkan bahwa aku adalah manusia. Aku di sini, saat ini, menghadapi hidupku sepenuhnya. Apa yang memang untukku, pasti menjadi milikku. Apa yang saat ini tidak ada padaku, akan aku nantikan sampai waktunya tiba. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, aku serahkan seluruh hidupku dan masa depanku di tangan-Mu yang bijaksana. Aku yang manusia ini akan menjalankan tugasku sebagaimana manusia biasa yang dapat bersedih, yang dapat menangis, yang dapat berduka, akan tetapi aku percaya aku juga manusia yang dapat belajar dan dapat terus hidup sebagaimana aku diciptakan saat aku lahir. Ya Bapa, berkatilah aku, sebut nama lengkap kalian, tuntunlah aku, dan sayangilah aku, karena aku adalah manusia yang sedang menjalani hidupnya sebagai manusia. Amin. Seperti biasa, terima kasih Tuan dan Nona sudah menonton sampai sejauh ini. Semoga setelah menonton video ini, langkah dan hati kalian menjadi sedikit lebih ringan dan sedikit cahaya kembali dalam gelapnya hari Anda. Saya Sasakura Kai, terima kasih.